Jangan lupa like, comment, and subscribe. Daikusa. Salam daiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, para pejuang rupiah dimanapun berada. Saat ini seperti biasa, keseharian tukang kayu di Jepang. Ini namanya Ronggus, Pak. Ada yang bilang juga Erebeta. Agak serem ya. Kalau dulu di Indonesia sering banyak kejadian kayak gini, jatuh, lift jatuh. Ini di daerah Kawagoe. Planningnya di tempat yang saya kerjakan 5 lantai. Sebelahnya itu lebih tinggi satu lantai. Total ketinggiannya 7 lantai. Sekarang sudah 5 lantai. Ini seperti ini. Cor-corannya masih dikasih penyangga. Ya itu kemarin fungsi dari ini ya, sapoto nih, buat seperti ini nih. Nahan. Nah, gini itu paipu. Biar permukaannya rata. Nah, kalau kemarin baru surabu dan dori atau belum dipasang benia, sekarang dipasang benia. Stop. Kira sekali. Ya. Nih. Besok tukang besinya masuk. Jadi sekarang kata waktunya terakhir dikerjakan. Yuk. Agak keras. Harus pakai tenaga. Tuh mandor si gemblung baru istirahat. Mandornya Mas Andi dulu. Jadi seperti ini. Ini yang tempat saya kerjain, ini lantai terakhir. Ininya tekstur pendeknya ini segini nih. Kayak pembatas galengan. Miring. Sana turun, soalnya ini udah lantai terakhir. Nah, pemandangannya seperti ini. Sekarang mendung. Daikyo. Itu kantoku sang. Itu kayak pengawas. Tuh Ben, dia mau masuk YouTube. Ini Hasira. Ini miring. Itu Pak Mandor. Kantong sang. Nah, nanti tuh rencananya bentuknya akan seperti itu tuh. Berundak-undak. Sini pendek, nanti ke sana agak tinggi nyampe yang terakhir sana lantai 7. Ini saya terakhir lantai sini. Ini masih belum kelar, nanti juga dibikin seperti ini, prapeto. Sini aki-aki juga masih pada kerja ya, benar-benar kekurangan pekerja di Jepang. Tadi saya masang ini, dansa, ini namanya surabu. Nah, ini lantai yang terakhir. Ini tempatnya Suzuki-san. Ini prapeto nih. Ini udah lantai terakhir. Ini mesin pemotonnya nyampe di bawah ke atas. Nah, seperti itu di bawah sudah berundak-undak.
Nih, kalau kemarin itu di tempat kemarin itu baru surabu. Nah ini yang baru surabu dan dori persiapannya tuh. Nah setelah kayak kemarin tuh dipasang seperti ini namanya surabu. Nanti besinya di sini. Ini tatakannya nanti pas didak. Pas didak ini penyangga dak bawahnya. Pas dicor. Ya seperti ini. Pekerjaan hari ini di tempat saya hitungannya ini bikin ngantuk, bener-bener bikin ngantuk. Dari tadi kerjanya kayak main-main. Jadi enaknya di Gemba itu kayak gini ya teman-teman. Kalau kerjaannya udah nggak terlalu sibuk, itu tinggal ngerjain yang kecil-kecil atau yang ringan-ringan. Kayak masang ini mejibo. Kalau di sini mejibo ini tali air, ini buat tali air ke bawah. Jadi biar kalau hujan itu nanti air hujannya itu lewat pinggir-pinggiran kayak gitu, menghindari retak juga. Ini udah lantai terakhir, ini jadinya miring. Kalau dilihat begini kayaknya nggak kelihatan ya miring. Lantai terakhir agak ribet biasanya, seringnya sih nggak biasanya, tapi sering kali lebih ribet. Tapi surabunya enak. Tuh miring juga ini tempat saya. Nanti setelah dicor ke atasnya tuh dibikin seperti ini. Nanti video selanjutnya saya bikin lagi kalau udah dicor. Nah tadi tuh saya tuh masang ini, masang tesuri yang pendek. Kalau ini yang tinggi nih. Kalau ini masih ini nih, seperti yang di bawah itu yang udah jadi itu. Nah kayak buat lewat air, kalenan apa ya kalau bahasa Indonesianya ya, kayak buat selokannya lah, pembuangan air. Ini nah enaknya di Gemba juga pemandangannya itu asik gitu, nggak ngebosenin. Apalagi saya setiap hari naik kereta, nggak dijemput naik pakai mobil, jadi setiap hari berangkat sendiri. Sering pindah-pindah tempat, jadinya sering kayak jalan-jalan gitu. Di video-video sebelumnya banyak yang di tempat-tempat wisata terkenal. Itu karena saya tuh berangkatnya itu naik kereta sendiri, gratis, yang bayar perusahaan. Seperti ini. Ini cuacanya dari pagi ini mendung. Diperkirakan besok hujan. Besok saya kerjanya di Okiba. Soalnya besok di sini tukang besinya masuk, jadi istilahnya biar nggak mengganggu lah. Juga kan udah nggak ada yang dikerjakan lagi. Seperti itu. Ini surabu. Di sini cuma menggarap satu kamar, soalnya kemarin Gembanya ada yang di Akihabara juga, 2 tempat. Kalau megang banyak kamar nggak kekejar karena orangnya sedikit grup saya. Sebab partner saya sedang pulang ke Vietnam. Nah ini set Subiasang, tukang air ini, tukang ledek. Ini kaidang tangga. Kaidang ke tangga. Ini yang garap ini orang perusahaan. Kalau saya mandornya itu borong. Kalau ini yang garap perusahaan. Nah, kebenaran ini udah ada yang di tagging, surabu tagging. Nah, besok nih tagging tuh kayak gitu tuh, besok mau dipasang besi kayak gini nih. Makanya besok nggak libur di Okiba dulu, soalnya di dalam juga udah diatur kemiringannya dan lain-lainnya tuh udah diatur seperti ini. Besok tagging surabunya masuk, jadinya di tempat saya besok istirahat alias tidak dikerjakan dulu, tapi
mengerjakan di Okiba, mungkin persiapan buat lantai selanjutnya, buat bikin prapetonya. Soalnya belum bikin prapeto atau kayak pagar samping yang pendek gitu. Nah itu di paling atas itu kan ada kayak biar pageran lah, biar enggak ini, buat tempat mesin ataupun alat-alat seperti ada kayak di sini nih, di tempat yang sudah jadi. Nah nanti lantai pertama itu seperti itu tuh, buat tempat naruh mesin, tempat naruh toren air, seperti itu. Cakep banget kan ya. Aduh, plus minusnya di Gemba seperti ini. Plusnya, minusnya ya kalau hujan kehujanan, pakai jas hujan. Kalau panas ya panasan, tidak ada toleransi. Cuma enaknya kadang jam 3 udah pulang, tapi ya kadang-kadang nggak sering, tapi pernah lah beberapa kali. Terus kadang kerjanya pas ketemu santai ya santai kayak gini. Ini seharian ini kerjanya bikin ngantuk ini. Kerjanya bikin ngantuk. Plus lagi enaknya kayak gitu kalau di Gemba. Enggak enaknya kerjanya pas ketemu yang berat, lagi sibuk, wah berat banget itu, capek, bener-bener capek. Tapi kadang gimana ya, orang kadang jiwanya beda-beda ya. Ada yang suka kerja di dalam, maksudnya indoor gitu. Tapi ada yang suka jiwanya itu jiwa petualang gitu, nggak bertahan kalau kerja di dalam itu, ngantuk atau gimana gitu. Sama kalau saya tuh kerja di pabrik dulu itu ngantukan banget itu. Kalau udah jam 12 malam itu otaknya udah nggak nyambung gitu. Kerja udah ditinggal tidur malah. Zamannya masih kerja di perusahaan Indonesia dulu, di PT-PT dulu, sering banget ketiduran tuh jam 12 malam, padahal berdiri itu. Kadang ngelindur alias berdiri tapi melek, tapi pas diajak ngobrol sama orang itu jawabnya tuh ngaco gitu. Saya sering seperti itu gitu. Makanya di sini mungkin rezekinya saya di Gemba, biar nggak ngantuk gitu. Sebenarnya pengen sih, kadang pengen kerja yang di dalam gitu kan, nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu kan. Tapi mungkin rezekinya saya masih di Gemba atau di lapangan, ya disyukurin aja. Buat teman-teman yang mau ke Jepang, yang rezekinya di mana aja, udah diambil dulu aja, nggak apa-apa. Yang cepat mana dulu, umpamanya cepatnya di Gemba, udah ambil dulu Gemba, nggak apa-apa. Nanti kalian kerja di sini sambil belajar, ngambil SSW atau ibaratnya kayak keterampilan gitu ya, keterampilan di pengolahan makanan atau keterampilan di pertanian. Terus ngambil kayak TOEFL gitu ya, tapi kalau di sini namanya itu JLPT atau Nokeng. Ambillah minimal N4 gitu. Kalau nanti kalian sudah di Gemba, aduh berat banget ini, pengen pindah, nah kalian bisa pindah gitu. Yang penting rezekinya kalau umpamanya ada yang cepat, ambil aja dulu, nggak apa-apa gitu. Dengan segala resikonya ya, ibaratnya ya di Gemba emang berat sih. Tapi lebih berat lagi kalau kita nggak kerja, terus sementara kebutuhan dan cita-cita kita itu banyak gitu, itu lebih berat lagi. Ya saya dulu tes berapa kali itu saya ambil di Gemba, saya ambil terus. Soalnya di pabrik itu nggak pernah dapat gitu, nggak tahu kenapa itu. Nyampe berkali-kali, puluhan kali nggak pernah dapat. Jadinya pas dapat yang di Gemba, udah saya ambil. Itu juga nggak sekali tuh. Saya tes, ada interview sama orang Jepang langsung itu dulu, nyampe berpuluh-puluh kali dulu. Ada kali 10 kali, 15 kali mungkin ada ya. Tes juga gagal, nyoba lagi. Sampai akhirnya bisa ke sini. Alhamdulillah. Berarti istilahnya perjuangan ya dibarengin dengan doa. Asalnya nggak ada perjuangan yang sia-sia. Mungkin waktunya aja yang beda gitu. Maksudnya waktu dapatnya itu yang kita nggak tahu kapannya gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang mau kesini.
Kalau ada yang mau sharing-sharing silakan, bisa di komentar, tulis-tulis, nanti insya Allah saya balas. Saya jawab sebisa saya, setahu saya. Juga mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe-nya biar channel ini terus berkembang, terus bermanfaat buat banyak teman-teman, terutama yang pengen kesini atau yang pengen tahu seputar kerja di sini gitu kan. Pengen tahu dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah minat baru kesini gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Helm Proyek.